Nih contohnya ya. Jadi gue ngambil contoh di ini tahun berapa ya gue lupa deh. Jadi SMA gitu yang ikut lomba karya tulis ilmiah gitu, terus gue ambil contoh ini ada beberapa yang lolos gitu. Tuh, contohnya misalnya tuh yang SMA PGRI 2 Kayen, Princess of the Mask, para wanita bertopeng make up dalam persepsi laki-laki di SMA PGRI 2 Kayen. Itu kan simpel banget. Dia bahkan nggak mencari hubungan. Dia cuma mau tahu deskripsi. Cuma mau tahu di bayangan lelaki SMA PGRI 2 Kayen itu gimana sih wanita yang bertopeng make up gitu. Tapi pembahasannya harus mendalam dan teman-teman harus punya alasan. Yang penting teman-teman dalam membuat latar belakang, dalam menentukan masalah, dalam membuat analisa itu harus kuat. Satu lagi, SMA Smart Excellencia Indonesia, kajian mie instan, tuh goreng lawan kuah. Misalkan yang dibahasnya status gizinya dibandingin antara goreng dan kuah. Misalkan, apalagi ya, ini gue juga nggak tahu sih penelitiannya kayak gimana, unik banget ya. Contohnya lagi, misalkan tuh yang SMA unggulan, korelasi antara kandungan air liur terhadap tingkat kecerewatan siswa SMA di unggulan CT Arsa. Wih, itu gimana ngukurnya air liur ya? Gue juga nggak tahu tuh. Tapi ini beneran ada yang lolos. Jadi kayak, ya makanya ini kan nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Yang penting selama emang teman-teman referensinya udah kuat, ternyata misalkan air liur itu misalkan bisa diukur dari apa, gue juga nggak ngerti, ya udah gitu. Dan kenapa itu jadi masalah kalau teman-teman selama referensinya udah kuat, majuin aja gitu. Atau misalkan menguji keberanian tikus terhadap suara jangkrik. Itu SMA 97 Jakarta. Lolos loh ini. Judulnya kayak nyeleneh, tapi gue yakin ini pembahasannya pasti kuat banget. Gitu. Studi kebiasaan siswa perempuan yang ditemani saat ke kamar mandi selama di sekolah. Tuh, simpel banget kan? Ini benar-benar di sekitar teman-teman semua penelitiannya. Perbandingan beban tas antara siswa laki-laki dan perempuan. Coba, itu kan simpel banget ya. Misalkan teman-teman nanti bisa di pembahasannya dikaitkan dengan beban tas dengan misalkan tinggi badan, misalkan kalau beban tasnya lebih berat, tinggi badannya cenderung lebih pendek, apa kayak gimana gitu. Padahal kalau tinggi badannya lebih pendek, misalkan kalau buat teman-teman yang misalkan pengen jadi sekolah akademi kepolisian kan jadi nggak bisa gitu. Itu kan jadi masalah yang bisa jadi penting juga gitu ya. Tergantung dari teman-teman baca referensi kayak gimana. Next. Nah, terus hubungannya sama pandemi apa? Pandemi memang masalah ya, kita nggak bisa bilang pandemi ini nggak masalah ya, tapi justru kalau misalkan selama pandemi ini banyak loh ternyata jadi kompetisi-kompetisi dan kegiatan-kegiatan edukatif, seperti kayak seminar kayak gini, workshop. Dari selama pandemi kita belajar bahwa nggak ada di dunia sekarang ini udah benar-benar hampir nggak ada batas untuk kita bisa mengejar sesuatu gitu. Nah, terus jadi yang kedua, banyak permasalahan di dekat kita yang menjadikan kita jadi lebih peka sama masalah sekitar. Mungkin kalau sebelum pandemi kita jadi kurang peka sama masalah kesehatan, tapi setelah ada pandemi mungkin jadi ada ide-ide kreatif nih yang teman-teman jadi lebih, aduh, kenapa ya di lingkungan gue kok masalah kesehatannya gini-gini ya, kenapa ya misalnya di lingkungan gue kok COVID-nya nggak turun-turun ya. Jadi mungkin kepekaan kita terhadap masalah sosial gara-gara pandemi ini, karena tiap hari pemberitaan COVID, terus jadi kepekaan kita terhadap masalah di sekitar jadi lebih tumbuh gitu. Next. Oke, selesai. Jadi ini yang gue suka, ini gue ambil dari CS Mr. Lewis ya, dia pernah bilang dulu, kita ini nggak bisa kembali ke masa lalu dan merubah apa yang udah terjadi. Tapi kita dapat mulai membuat perubahan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Ini sebenarnya moto penelitian. Karena penelitian itu nggak bisa merubah masa lalu, tapi melalui penelitian, sesederhana apapun yang kita buat, bukan nggak mungkin dampaknya akan besar di masa depan atau masa sekarang. Kayak gitu. Next. Oke. Ya, jangan malu bertanya. Siapa yang mau nanya ya? Baiklah, terima kasih kepada Kak Kevin atas materinya yang sangat menarik dan sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya, saya buka sesi tanya-jawab bagi peserta yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Kita mulai dari dua orang penanya. Siapa yang bisa silahkan langsung menggunakan hands up dan menyebutkan nama dan kelasnya. Ada yang ingin bertanya? Tuh ada tuh kayaknya Mbak Naura. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dok, nama saya Nora Syifa Alika Putri Syama dari kelas 11 IPS 2 SMA PKP Jakarta Islamic School.
Di sini saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu. Seperti yang tadi kita ketahui bahwa di awal dokter menjelaskan mengenai penelitian kuantitatif yang berarti penelitian yang berbau dengan angka, statistik, presentasi, dan juga data yang valid. Nah, kira-kira bagaimana nih dok? Kan nantinya saya akan membuat karya tulis secara kuantitatif yang tadi dokter bilang itu. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, bagaimana cara kita mengetahui sumber yang akan dijadikan revisi dalam metodologi penulisan karya tulis secara kuantitatif. Yang kedua, kira-kira metodologi penelitian apa saja yang dapat kita gunakan dalam penelitian suatu karya ilmiah kuantitatif yang nantinya akan kita buat agar bisa meluas dan juga kuat pembahasannya. Terima kasih. Udah ada idenya belum apa yang mau diteliti? Apa sama apa? Kalau saya ini dok, dinamika presentase ini korban COVID di wilayah saya. Jadi deskriptif juga ya? Termasuk data kuantitatif kan ya? Atau bagaimana? Jadi mau deskriptif ya? Kayak bukan mencari hubungan ya? Iya. Jadi misalkan di sekitar rumah lo, misalkan di terserah mau RT, mau RW, mau satu kelurahan, kecamatan, misalkan meningkat gitu ya, atau menurun. Kenapa lo penasaran kenapa kok meningkat gitu? Kenapa di RT lain kok menurun, di RT gue meningkat gitu ya? Kurang lebih ya. Nah, kalau kayak gitu deskriptif ya, berarti kalau misalkan deskriptif, berarti nanti lo pembahasannya harus kuat. Lo harus punya banyak referensi kenapa kira-kira faktor apa aja yang bisa meningkatkan penularan COVID. Nah, contoh nyari referensi kayak gimana? Yang pertama, ini karena kasusnya COVID, jadi pertama gini, teman-teman kalau misalkan mau meneliti sesuatu, teman-teman harus tahu bidang penelitian yang mau teman-teman lagi teliti itu di bidang apa. Kalau COVID kan di bidang kesehatan, ya udah otomatis kalau misalkan sumber-sumbernya valid, ya teman-teman kalau dari Indonesia harus dari sumber-sumber yang valid di Indonesia terkait kesehatan, Kemenkes, Depkes, atau Dinkes di tempat rumahnya si mbaknya ini. Kalian kalau ada ya udah teman-teman tinggal lanjutin penelitiannya, teman-teman tinggal identifikasi masalahnya apa yang teman-teman mau teliti gitu. Baik, terima kasih dok. Mungkin dari saya cukup. Oke, good luck ya. Iya. Halo dok. Yuk. Saya ingin bertanya dok. Kalau misalkan saya ini kan mengambil topik tentang mengambil topik tentang apakah mengkonsumsi minyak kayu putih itu dapat menyembuhkan COVID-19, itu gimana? Bisa nggak jadi topik? Ini kebetulan topiknya kesehatan ya, jadi gue bisa langsung kasih arahannya agak tajam ya. Iya. Kalau untuk minyak kayu putih sih menurut gue nggak bisa ya. Karena, tapi lo nggak usah patah semangat, walaupun yang tahu gue nggak bisa, tapi kalau lo ada menemukan referensi yang emang menyatakan ternyata gini, sebelum lo tahu tips and tricks ya, kalau misalkan lo mau meneliti minyak kayu putih, lo harus tahu dulu kenapa harus minyak kayu putih, kenapa nggak minyak tawon, kenapa nggak apalagi ya merek-merek lain, kenapa harus minyak kayu putih. Misalkan tapi kalau misalnya lo udah dapat referensi, karena misalkan lo baca ternyata senyawa X misalkan itu dia bisa paling efektif dalam mencegah penularan COVID kalau misalkan di tangan kita usapkan gitu selama sekian detik, dan ternyata senyawa itu paling tinggi di minyak kayu putih, monggo lanjutin gitu. Tapi kalau setahu gue nggak tahu sih kenapa spesifik minyak kayu putih ya, tapi kalau lo ada menemukan referensi yang kuat, monggo maju aja. Yang penting referensi lo harus kuat dan lo punya alasan yang kuat kenapa lo harus meneliti tentang minyak kayu putih. Oke. Gitu. Berarti nanti lo mungkin kayak nyebar kuesioner tuh, kayak mungkin lo bentuknya nanti kayak lo bandingin antara yang pakai minyak kayu putih sama yang nggak minyak kayu putih. Kira-kira mana yang lebih terhindar dari COVID? Tapi itu agak tricky sih, itu agak susah sih kalau menurut gue ya. Baiklah, ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Halo dok. Yuk. Boleh saya bertanya? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nindya Jasmine dari kelas 11 IPS 2. Yang pertama, saya baca artikel tentang penelitian itu, dok. Di artikel ini menjelaskan bahwa ada penelitian eksperimen dan penelitian tindakan, dok. Nah, saya belum paham nih maksudnya. Penelitian eksperimen itu seperti apa dan penelitian tindakan itu seperti apa. Lalu pertanyaan saya yang kedua,
apakah penelitian ini harus dilimitasi ya dok? Maksudnya ini kayak fokus pada satu teori aja gitu. Jadi biar nggak nyebar kemana-mana topiknya. Ini buat nentuin apa? Buat nentuin masalah? Iya dok. Oh, buat nentuin masalah. Oke, sip. Kayaknya lumayan tangkap sih. Oke. Pertama tadi perbedaan, apa tadi? Penelitian tindakan sama penelitian eksperimen ya? Iya dok. Nah, sama kayak namanya, penelitian tindakan sama penelitian eksperimen. Penelitian tindakan itu artinya ya, gimana ya? Kan tadi kita punya hipotesis ya. Nah, kalau misalkan di penelitian tindakan, lo itu berfokusnya pada proses. Jadi kalau nggak salah singkatannya PTK deh tuh. Itu gue juga jarang dengar tuh PTK ya kalau nggak salah ya. Jadi penelitian tindakan itu lo fokusnya tuh kepada proses, bukan kepada hasil akhir untuk membuktikan apakah hipotesis lo itu benar apa salah. Penelitian eksperimen, sesuai namanya, eksperimen. Jadi lo berfokusnya itu bukan pada proses, tapi lo tuh benar-benar ambisius banget untuk mengejar apakah hipotesis lo itu terbukti apa salah. Contoh realnya, misalkan lo penasaran hubungan antara tadi deh minyak kayu putih sama COVID. Mungkin dari si peneliti itu dia, si teman lo yang tadi yang cowok yang barusan, dia lebih tertariknya itu untuk membuktikan bener nggak sih kira-kira minyak kayu putih itu bisa benar-benar mencegah penularan COVID. Itu namanya penelitian eksperimen. Saran gue, kalau masih SMA gitu jangan yang ke tindakan, yang ke eksperimen dulu. Karena kalau udah sampai ke tindakan itu benar-benar butuh feel, butuh harus profesional dok yang ya, jadi sudah berpengalaman itu. Sedangkan kalau untuk membuktikan hipotesis kan ya udah tinggal gampang doang terbukti apa enggak. Dan gue tekanin lagi ya, hipotesis lo nggak terbukti bukan berarti penelitian lo jelek. Hipotesis itu cuma dugaan lo, cuma sebagai apa ya, kayak pagar. Tapi kalau selama hipotesis lo nggak terbukti ya nggak masalah. Yang penting lo bisa menjelaskan melalui penelitian lo dan melalui literatur yang lo udah baca, kenapa kok ternyata minyak kayu putih nggak bisa mencegah COVID gitu. Itu yang utamanya itu bukan di walaupun hipotesis itu penting ya kalau di penelitian eksperimen, tapi bukan berarti kalau hipotesis lo nggak terbukti, akhirnya penelitian lo itu jadi lebih jelek dibandingkan dengan penelitian yang hipotesisnya lebih bagus, yang lebih sesuai dengan hasil akhir. Enggak. Tapi penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang di bagian pembahasan atau analisanya, lu bisa benar-benar membahas sampai sedalam mungkin. Kenapa kalau misalkan sampai ternyata alkohol 70% itu masih tetap lebih baik dibandingkan dengan minyak kayu putih, gitu. Ini agak susah sih ini pembahasannya. Gue juga jarang sebenarnya soalnya PTK, karena PTK tuh butuh waktu agak lama kalau menurut gue, dan untuk buat konsep pengambilan datanya tuh nggak bisa yang kayak agak tricky. Harus akurat gitu berarti ya dok? Biasanya variabel yang diteliti itu banyak, nggak bisa cuma satu. Biasanya kita bilangnya kayak penelitian multivariat. Itu menurut gue pribadi sih, menurut gue susah ya kalau PTK gitu. Oke, ada lagi? Saya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Nugroho. Dok, saya ingin bertanya, apakah judul suatu penelitian itu bisa berpengaruh terhadap suatu penilaian penelitian agar penelitian itu bisa dikatakan bagus atau tidaknya? Oh, jelas. Judul ibarat judul itu kayak pakaian. Walaupun katanya don't judge the book by the cover ya, tapi kita nggak bisa yang namanya judge the book without the cover. Kita tetap harus melihat si cover kan. Judul itu ya isi penelitian itu harus terangkum melalui judul lo. Artinya jangan sampai judul lo itu pertama, jangan sampai judul lo dan apa yang lo teliti nggak sesuai, itu udah pasti salah besar. Terus yang kedua, jangan sampai antara judul penelitian lo itu kurang representatif atau kurang menggambarkan dari apa yang lo teliti. Misalkan pengetahuan sikap dan perilaku peserta didik kelas 11 SMA PKP Jakarta Islamic School tahun ajaran 2019-2020 terhadap kebersihan toilet misalkan. Itu yang lo teliti, tapi judulnya nggak sespesifik itu. Judulnya cuman misalkan hubungan antara tingkat pengetahuan sikap dan perilaku siswa terhadap kebersihan toilet di sekolah. Itu kan kurang representatif ya. Atau sebaliknya,
judulnya udah representatif, udah lengkap banget, tapi apa yang lo teliti kurang menggambarkan. Jadi intinya harus saling sinergi, harus lengkap, harus detail, harus terukur, harus spesifik. Kan kalau misalkan lo cuman judul lo misalkan gini, pengaruh antara tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik terhadap toilet. Lo mau neliti sampelnya, mau ambil sampelnya, berarti tiap provinsi harus ada sampel itu. Kan nggak mungkin, nggak visible kan. Gitu loh. Jadi kayak, tapi kalau misalkan lo cuma SMA PKP doang, SMA PKP udah berapa tahun berdiri sekolah, seniornya aja udah berapa, adik kelas lo udah berapa, ya kan? Atau misalnya lo tambahin lagi anak IPA gitu. Jadi makin lo bisa ukur, makin spesifik, judul penelitian lo itu biasanya akan lebih baik karena akan lebih memberikan pagar-pagar buat lo untuk melakukan penelitian supaya lebih terarah gitu. Gitu. Oke dok, terima kasih jawabannya. Oke. Dok, saya sebagai moderator ingin bertanya. Ya. Dokter kan sudah membuat 12 published research dan itu sangat luar biasa. Apa yang memotivasi dokter untuk terus melakukan penelitian dan apa saja yang udah didapat dari penelitian tersebut? Banyak banget ya, sumpah. Gara-gara penelitian itu gue bisa jalan-jalan ke Perancis dulu, bisa mewakili UI, bisa dibayarin presentasi kemana-mana, bisa jalan-jalan ke mana aja ya, udah pernah ke Kalimantan, pernah ke Sulawesi, dibeliin tiket pesawat, hotel, gue presentasi kayak ini yang gue di sana. Dari SMA kelas 2, kalau nggak salah gue mulai aktif penelitian. Karena gue emang orangnya kepoan gitu loh. Kenapa? Dengan kepoan gue itu, gue tuangkan dalam bentuk tulisan, daripada gue cuma kepo doang, gue cari browsing doang, tapi nggak ada dokumentasinya kan sayang. Mending kepoan gue tuangin dalam bentuk tulisan, apa bisa ngasih gue pengalaman, bisa ngasih gue relasi. Karena di profesi gue sebagai dokter, penelitian itu penting banget, bener-bener penting banget. Jadi kayak gue nggak tahu sih ya kalau di profesi lain. Gue rasa makin kesini untuk semua profesi itu perlu untuk melakukan penelitian sih. Karena paling nggak mungkin nggak untuk dipublikasi, tapi untuk pola berpikir dia gitu, yang mengambil keputusan sebagai profesional di bidang apapun gitu. Tadi ada apa lagi? Kalau misalkan published research itu apa saja dok syarat-syaratnya? Wah, banyak banget. Gue dulu kalau SMA belum pernah dipublish, tapi dulu gue kalau SMA emang kayak ikut-ikut lomba-lomba karya ilmiah. Tapi karena dulu nggak terlalu mendalamin banget pas SMA, ya ada sih yang ditulis tapi nggak sampai gue sampai publikasi gitu. Karena kalau publikasi itu jujur aja banyak banget pembelajaran dan nggak bisa kerja sendiri. Kalau misalkan di kedokteran, kita biasanya kerjasama sama dokter-dokter senior, sama dokter-dokter spesialis di departemen-departemen tertentu untuk memenuhi syarat-syarat penelitian yang bisa terpublikasi di jurnal-jurnal tertentu kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya untuk publikasi, itu agak ribet. Tapi kalau lo tanya untuk penelitian sama sekali enggak. Karena penelitian itu tergantung kita mau meneliti apa. Dan penelitian itu nggak harus sesuatu yang kompleks gitu. Rata-rata penelitian yang udah gue pernah lakuin, penelitian yang emang berawal dari rasa penasaran gue. Ya sekalian aja gue cari tahu rasa penasaran gue, daripada nggak ada buktinya, mending kalian ada bukti ilmiahnya gitu kan. Dan lama-lama akan pola pikir lo tuh kalau udah terbiasa seperti itu enak gitu, kayak dokter tuh nggak bisa jadi asal bunyi, nggak jadi asbun, nggak jadi orang jadi mawas ilmu, jadi mawas diri gitu. Karena ya emang semua itu harus dibuktikan dulu gitu. Dan ini bukan cuma pola pikir anak IPA ya, anak IPA juga seharusnya sama. Apalagi anak-anak IPA itu lahan penelitiannya banyak banget. Tadi contoh gue sebutin yang banjir-banjir pengetahuan sikap perilaku itu kan mungkin anak IPS lebih ngerti tuh kalau dikaitkan dengan pola masyarakat, sosiologi segala macam. Mungkin mereka lebih jago daripada gue kalau masalah gitu-gitu. Penelitian tuh luas banget, guys. Oke dok, terima kasih atas jawabannya.
Terima kasih atas jawabannya dan terima kasih juga kepada para penanya. Baiklah, kita langsung ke acara selanjutnya karena Dr. Kevin juga mau ada acara ya katanya jam 2. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Kevin Satyana dan terima kasih Kak. Ya, semangat ya. Ya. Terima kasih Kak. Yuk, dadah. Terima kasih, Dok. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih dok telah memberikan dan anak-anak kami